Suaranya yang lantang, badannya yang tegap, jubah dan sorban yang dikenakannya semakin menambah kewibawaannya. Sorot matanya tajam dan penuh makna. Jenggot lebatnya menutupi leher. Pribadinya yang tawadu, santun serta akrab dengan siapapun, namun tegas dan penuh wibawa. Itulah sosok fisik ulama ahli hadis yang satu ini. Beliau adalah Profesor Dr. Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Faqih radhiyallahu an. Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Faqih merupakan tokoh ulama yang tegas dalam memegang prinsip-prinsip ajaran Islam yang berasaskan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, serta ajaran yang telah digariskan oleh para leluhurnya dari kalangan Ba'adawi. Nasab beliau adalah Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Alwi bin Abdullah bin Umar bin Ahmad bin Abdurrahman bin Muhammad Al-Faqih bin Abdurrahman bin Abdullah bin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sohib Marwad bin Ali Khalaqosam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Abdullah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa An-Naqib bin Ali Al-Huraidi bin Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Zakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib suami Fatimah Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Abdullah lahir di kota Surabaya pada tanggal 12 Rabiul Awal 1355 Hijriah yang bertepatan dengan 1 Juni 1936 Masehi. Ayahnya adalah Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bil-Faqih radhiyallahu an, seorang tokoh pendidik dan guru yang sejati. Beliau merupakan ulama yang sangat menguasai dalam ilmu hadis dan menjadi rujukan umat di zamannya. Pesantren ini telah melahirkan ribuan para ulama yang bertebaran menyebarkan Islam di segenap pelosok Nusantara. Sebagian dari mereka mengikuti jejak langkah gurunya dengan membuka pondok pesantren, madrasah ataupun majelis taklim demi menyiarkan dakwah Islam dan ilmu agama. Ayah dan anak sama-sama ulama besar, sama-sama ahli hadis, sama-sama pendidik ulung dan bijak. Mereka lah Al-Habib Abdul Qadir dan Al-Habib Abdullah radhiyallahu anhuma. Begitu besar keinginan sang ayah untuk mencetak anaknya menjadi ulama dan ahli hadis demi untuk mewarisi ilmunya. Akhirnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pun dikabulkan keinginan Al-Habib Abdul Qadir tersebut. Sebelum dikaruniai putra, Al-Habib Abdul Qadir menunaikan ibadah haji dan berziarah ke makam Rasulullah SAW di kota Madinah. Di sana beliau memanjatkan doa khusus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dikaruniai putra yang kelak tumbuh sebagai alim yang dapat mengamalkan ilmunya dan menjadi seorang ahli hadis. Selang beberapa bulan kemudian, doa itu pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lahirlah seorang putra yang dinanti-nantikan tersebut, kemudian diberi nama Abdullah sesuai dengan doa yang dipanjatkan di hadapan makam baginda Rasulullah SAW. Maka Al-Habib Abdul Qadir pun mencurahkan perhatian sepenuhnya untuk mendidik buah hati yang dinanti-nantikannya itu. Pendidikan yang diberikan sang ayahanda ini tidak sia-sia. Ketika masih kecil, beliau sudah menampakkan kecerdasan dan bakat sebagai ahli hadis. Sejak kecil, ia berada di bawah asuhan dan bimbingan ayahandanya. Antara keduanya terdapat keseimbangan, yaitu ketekunan sang guru dalam mengajar dan kegigihan sang murid dalam mengikuti petunjuk dari sang guru dalam menuntut ilmu. Selain kepada ayahandanya, beliau juga belajar kepada Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas di Jakarta yang dikenal dengan sebutan Habib Ali Bungur, seorang alim dan sebagai tokoh ulama menjadi rujukan ulama di zamannya. Keuletan dan kegigihan Al-Habib Abdullah dalam menimba ilmu amatlah sulit dicari tandingannya. Siang dan malam waktunya hanya digunakan untuk belajar
Sang ayah benar-benar melihat semangat anaknya ini dalam belajar. Sesungguhnya ilmu itu diperoleh dengan belajar. Hadis inilah yang menjadi motivasi serta pendorong Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Faqih dalam mencari ilmu dan menyebarkan dakwah Islamiyah. Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bil-Faqih pernah mengatakan, "Aku telah mewariskan kepada putraku ini 41 cabang ilmu agama. Karenanya tidaklah mengherankan jika pada usia 7 tahun Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Faqih sudah mampu menghafal Al-Quran, dan pada usia sekitar 20 tahun beliau telah mampu menghafal kitab hadis Bukhari dan Muslim lengkap dengan matan serta sanadnya yang bersambung hingga Rasulullah SAW. Hal ini bukan terjadi secara kebetulan tanpa adanya suatu usaha, melainkan adanya usaha yang seimbang antara sang ayah dan putranya itu. Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bil-Faqih, sang ayah yang juga sebagai Maha Guru Tunggal, Al-Habib Abdullah Bil-Faqih telah mengerahkan segala daya dan upaya untuk membimbing dan mendidik serta mengantarkan sang putra ini menjadi seorang ulama yang ilmunya bermanfaat serta menggantikan peranan dan dakwah sang ayah. Namun di sisi lain, sang putra yang selaku murid ini mengimbanginya dengan semangat belajar yang tinggi, ulet, tekun dan rajin. Maka imbanglah antara upaya sang ayah dalam mendidik dan kemauan serta semangat belajar sang putra. Kemudian Al-Habib Abdullah menempuh pendidikan madrasah ibtidaiyah dan sanawiyah di lembaga pendidikan Al-Faruqi yang berada di kota Malang. Di madrasah itu pula Al-Habib Abdul Qadir mengajar setelah menyelesaikan pendidikan di tingkat ibtidaiyah. Kemudian beliau melanjutkan ke tingkatan madrasah aliyah di lembaga pondok pesantren Darul Hadis Al-Faqihiyah di bawah asuhan ayahandanya sendiri. Sebagai seorang murid, semangat belajarnya sangat tinggi. Teman-teman sebayanya mengenal Al-Habib Abdullah sebagai kutu buku. Dengan tekun, beliau menelaah berbagai kitab. Gara-gara terlalu kuat dalam belajar, beliau pernah jatuh sakit. Meskipun begitu, hal itu tidak membuatnya berhenti belajar. Walaupun dalam keadaan seperti itu, beliau tetap saja belajar dan belajar. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seorang muslim sejati adalah mereka yang mencintai ilmu. Beliau selalu merasa haus akan ilmu, sehingga selalu berusaha belajar dan memperdalam ilmu-ilmu agama dalam mengisi hidupnya. Sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Faqih, tidaklah seorang dikatakan hidup apabila ia tidak berilmu. Tentunya ucapan tersebut bukan sekedar ucapan yang diungkapkan begitu saja, melainkan merupakan cerminan dari kehidupannya yang selalu dilandasi dengan ilmu, sebagaimana sabda baginda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani dan Al-Imam Ibnu Abdil Bar dari sahabat Ibnu Abbas, yang artinya, barang siapa oleh Allah dikehendaki memperoleh suatu kebajikan, maka ia akan diberi kefahaman dalam ilmu agama. Dalam usia relatif muda, beliau telah menghafal kitab-kitab induk dalam ilmu hadis. Di antaranya kitab-kitab yang dipelajarinya adalah As-Sahih Bukhari, As-Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Musnad Al-Imam Asy-Syafi'i, Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Muwatta karya Imam Al-Malik, An-Nawazir Usul karya Al-Imam Hakim, At-Tirmidzi, Al-Mu'jam As-Salasah karya Al-Qasim atau Tabrani. Semua itu telah dihafalkannya dengan baik. Tidak hanya sekedar menghafal hadis, Al-Habib Abdullah radhiyallahu an juga memperdalam ilmu mustalah hadis, yaitu ilmu yang mempelajari hal ihwal hadis. Berikut para perawinya, juga ilmu rijalul hadis, yaitu ilmu tentang para perawi hadis. Beliau juga menguasai ilmu jar'ah wa ta'dil dengan mempelajari kitab At-Taqrib At-Tahdzib karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Mizan At-Taqdir karya Al-Hafidz Al-Zahabi.
Dari kecerdasan dan keluasan Al-Habib Abdullah dalam ilmu hadis, maka beliau mendapatkan gelar honoris causa sebagai doktor dan profesor. Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Faqih menerima gelar doktor honoris causa dalam bidang ilmu hadis dari Al-Azhar Kairo, Mesir, sedangkan gelar profesor honoris causa dari Al-Jamaah Lahore, Pakistan, serta dari Darun Nadwah Lucknow, India pada tahun 1970 Masehi. Gelar tersebut diberikan karena memang pantas disandang dengan melihat kefakarannya dalam ilmu hadis. Setiap ia menyampaikan hadis-hadis Rasulullah SAW selalu disebutkan pelaksana dan perawinya, maka tidak berlebihan jika beliau menyandang sebagai muhadis di zamannya.